Tanaman padi di Desa Kateng, Lombok Tengah terpaksa dijadikan pakan ternak akibat gagal panen. Dampak kemarau panjang, sejumlah warga di Lombok Barat terpaksa mengkonsumsi air keruh. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Hidayat Adiasi. Inilah News NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Tengah. Pemirsa, tanaman padi di Desa Kateng, Lombok Tengah terpaksa dijadikan pakan ternak akibat gagal panen terserang hama. Warga di Desa Kateng, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah terpaksa menjadikan tanaman padi mereka yang siap dipanen menjadi pakan ternak. Hal ini dilakukan lantaran tanaman padi tersebut banyak yang rusak akibat terserang hama sehingga petani gagal panen. Seperti yang dialami salah satu petani, tanaman padi yang ditanam di lahan seluas 50 are kini mengalami kerusakan parah. Kondisi ini pun menyebabkan hasil panen berkurang. Dari biasanya belasan ton, kini hanya menghasilkan 3 ton saja. Kedet enggak keringanan loerai Kanggo si sampai ini kan? kanggo nanya Ya doang berarti jadi impan makin. enggak. Petani berharap ada perhatian dari pemerintah terkait kondisi ini, terutama membantu menyelesaikan persoalan hama sehingga ke depan tidak terjadi hal serupa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dampak kemarau panjang, sejumlah warga di Lombok Barat terpaksa mengkonsumsi air keruh akibat mengeringnya sumber mata air. Sejumlah warga Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang terdampak krisis air bersih meminta pemerintah untuk memperbaiki penampungan air yang ada di wilayah mereka. Selain merupakan satu-satunya sumber air yang diandalkan di tengah musim kemarau, keberadaan penampungan air berupa embung desa ini cukup penting bagi warga, namun belakangan sudah mulai mengering. Kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir membuat persediaan air di embung Desa Batu Layar menipis dan hanya menyisakan air yang tidak layak dikonsumsi. Selain meminta perbaikan embung desa, warga juga berharap didistribusikan air bersih dan dibangunkan sumber air di wilayah mereka berupa sumur bor agar tidak lagi kesulitan air bersih saat musim kemarau. Keberadaan embung yang ada di Orong ini masih jauh dari kelayakan karena kondisinya sekarang sudah ketimbun sama banyak pasir dan batuan. Ya, bagaimana agar pemerintah bisa membersihkan, maksimalkan untuk penggunaannya, karena di sini kita memanfaatkan embung ini untuk menampung air dan kemudian di saat kemarau seperti ini kita menggunakan airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Menanggapi hal tersebut, BPBD Lombok Barat mengaku siap mendistribusikan air bersih, hanya saja harus melalui permohonan dari desa untuk mengetahui kapasitas air yang akan mereka salurkan. Sampai saat ini memang musim kemarau sudah melanda di Lombok Barat khususnya di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kuripan, dan Batu Layar. Desanya sampai saat ini baru Desa Penangga yang sudah masuk suratnya, Lebontreng belum sampai suratnya ke sini, dan Sekotong Timur sudah masuk permohonan air bersihnya, dan permohonan tandon termasuk sumur bor. Menurut laporan BPBD Lombok Barat, sebanyak 14.000 kepala keluarga di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Batu Layar, Kuripan, Gerung, Lembar, dan Sekotong mulai mengalami krisis air bersih.
Data kekeringan di Kabupaten Lombok Barat dari data BPBD, 5 kecamatan terdampak yakni Kecamatan Lembar 2.844 jiwa, Kecamatan Batu Layar 2.877 jiwa, Kecamatan Kuripan 2.252 jiwa, Kecamatan Gerung 396 jiwa, dan Kecamatan Sekotong 5.951 jiwa, totalnya 14.320 jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO NTB masih memburu pelaku utama TPPO akibat mencatut nama PJTKI. Pasca terbentuk pertanggal 5 Juli 2023, Satgas TPPO NTB langsung bekerja dan menargetkan sejumlah capaian, salah satunya menangkap pelaku utama TPPO ke luar negeri. Dalam menjalankan aksinya untuk memperdaya para korbannya, pelaku utama ditengarai mencatut nama PJTKI. Ini kan dia mengatasnamakan PJTKI, kita masih berproses seperti Bapak sampaikan. Kita akan cari apakah mereka ada kerjasama atau tidak, atau hanya namanya mereka dimanfaatkan, itu belum nyampe. Dan dari pengakuan yang tadi sempat merasakan ada PT kan? Oh iya. Dari pengakuan yang Iya. tadi itu. Mungkin nanti kita perdalam, kan baru hari berapa kemarin. Sementara untuk memudahkan masyarakat mengadukan kasus TPPO, Satgas Penanganan TPPO NTB membuka hotline pengaduan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini
ambles membentuk lubang, boleh nggak sih dikasih senjata? Mbak Vera boleh, saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama iNews NTB pemirsa. Di ujung masa jabatan Bupati Wakil Bupati Fauzan Khalid dan juga Sumiatun, Pemda Lombok Barat meninggalkan hutang puluhan miliar dari tahun 2022 hingga 2023 tahun ini. Puluhan miliar hutang tahun 2022 dari program fisik maupun pengadaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak bisa dibayar oleh Pemda. Untuk pembayaran semua hutang tersebut tergantung dari BPKAD sebagai pihak yang melakukan pembayaran dan yang bisa memberikan jawaban kapan akan dibayarkan. Beberapa program tahun 2022 masih belum dibayar, namun jumlahnya tidak terlalu besar. SPM sudah dibuat OPD dan diajukan ke BPKAD, namun apakah SPM itu bisa masuk atau tidak, kemudian dibayarkan atau belum, itu sangat tergantung dari ketersediaan anggaran. Kepala BPKAD Lombok Barat Fauzan Husniadi membenarkan masih ada program tahun 2022 yang belum dibayarkan hingga tahun 2023 dan saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan untuk dilaksanakan pengerekapan di mana masalahnya sehingga tidak bisa dibayarkan. Untuk proyek fisik yang belum dibayarkan tahun ini maka akan dibayarkan pada APBD perubahan karena harus dibahas dahulu pada APBD perubahan. Total yang belum dibayarkan sebanyak 23 miliar rupiah. Total hutang kita berapa? 23 miliar. 23 miliar. Berapa paket proyek belum dibayar? Saya belum hafal tapi total sekitar itu. Itu berarti harus memang di perubahan ini baru bisa. Ya karena kan belum ada masuk KPBD, dasar saya keluarkan apa itu di masalahnya kan. Bukan sama kasus kita dengan provinsi. Takutnya nanti. Iya, takutnya seperti itu. Kalau kita sudah komit dengan teman-teman dari LISA itu bahwa kita akan selesaikan di APBD perubahan. Lambannya pembayaran proyek fisik kepada rekanan akan menjadi prioritas Pemda. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal NTB diduga terpengaruh oleh oknum sehingga beramai-ramai menarik biaya pelaksanaan haji. Fenomena ramainya calon jemaah haji melakukan penarikan biaya pelaksanaan haji disampaikan pihak Badan Pengelola Keuangan Haji tidak hanya dialami oleh NTB, tetapi hampir semua wilayah di Indonesia. Berdasarkan keterangan BPKH bahkan disebutkan Indonesia menjadi salah satu negara terbanyak yang membatalkan naik haji. Hal ini disebabkan oleh adanya oknum yang memanfaatkan ditutupnya pelaksanaan haji pada saat COVID-19 untuk kemudian mengajak JCH untuk membatalkan haji dan mengalihkan ke pelaksanaan umrah. Karena ajakan untuk menarik dan membatalkan porsi mereka, padahal mereka tuh udah lama. Sayang, karena lansia-lansia ini sebenarnya harus kita layani. Malah ada oknum-oknum free rider lah kalau kita bilang, membawa kepada umroh. Nah, umroh ini kan sebenarnya nggak wajib, sunnah, walaupun silakan bagus gitu ya. Tapi wajib kan sebenarnya haji. Ada data sekitar berapa? Ini ada data cukup besar Pak, ada kemarin penarikan yang satu kelompok bisa berapa ratusan. Selanjutnya BPKH akan melaksanakan pemantauan terhadap bank yang menerima setoran haji. Hal ini dilaksanakan agar tidak ada lagi oknum yang mengatasnamakan JCH dan melakukan penarikan uang setoran jemaah. BPKH pun meminta pemerintah untuk bersinergi agar tidak ada lagi jemaah yang melakukan penarikan biaya haji. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan jemaah haji Lombok Tengah Kloter 9 diberangkatkan ke Tanah Suci dari 197 jemaah calon haji, 8 orang diantaranya merupakan lansia dengan usia tertua 92 tahun dan usia termuda JCH 35 tahun. Sebanyak 197 orang calon jemaah haji Lombok Tengah Kloter 9 siap berangkat ke Tanah Suci. Ratusan jamaah ini dilepas di kantor Bupati Lombok Tengah kemudian dibawa menuju Asrama Haji Mataram untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari total 197 orang JCH, 8 orang diantaranya merupakan lansia dengan usia tertua 92 tahun dan usia termuda 35 tahun.
Keberangkatan ini merupakan kali kedua untuk JCH asal Lombok Tengah dari total 5 kloter sehingga tersisa 3 kloter lagi yakni kloter 10, 12, dan kloter 13. Sebelumnya JCH asal Lombok Tengah yang sudah diberangkatkan sebanyak 388 orang dari kloter 2 utuh. Sementara 197 JCH ini dijadwalkan berangkat pada Sabtu siang melalui embarkasi Lombok. Lansia yang masuk ini ada 8 orang. 8 orang lansia. Yang paling tua 92 tahun. Ini kloter 09 yang gabung dengan Lombok Utara dan Sumbawa. Masih dimasuk di kloter 10, 12, dan 13. Para calon jemaah haji dihimbau agar selalu menjaga kesehatan, terutama di Mekah dengan cuaca yang cukup panas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya, apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh, saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya, apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya,
dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rumah milik anggota Polri Bribda Hilman Labua renovasi Polda NTB karena kondisinya yang tidak layak huni. Bedah rumah milik anggota Polri yang ada di Pagutan, Kota Mataram disambut haru Bribda Hilman Labua. Selain menderita kelumpuhan sejak 3 tahun, rumah anggota polisi ini juga tidak layak huni sehingga dibedah Polda NTB. Selama ini tidak terbayang akan diperbaiki rumahnya. Tidak ada. Makanya saya bilang ini mimpi. Saya anggap ini mimpi. Berapa tahun kemarin sakit itu, kecelakaan apa kemarin? Dari awal kecelakaan 2019. Kapolda NTB menegaskan program bedah rumah ini untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar Polri dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Salah satunya adalah bedah rumah. Tetapi kemanfaatannya adalah bagaimana kita merapatkan keluarga besar Polri untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain bedah rumah, Polda NTB juga memberikan bantuan kursi roda. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang dianggap sebagai limbah, namun oleh warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di pesisir Pantai Cemara Lembar, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona, di mana rasa madu yang dihasilkan pun dari peternakan ini berbeda dengan madu biasanya. Berikut keseruan untuk memanennya.
Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-keseman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.